Halo. 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 Selamat datang di Nama podcastnya Gua hari ini lagi radang tenggorokan, tapi harusnya gua nggak boleh teriak-teriak. Tapi ini episode pertama sejak Perang Dunia ke-83. Ayo kita akan ngebahas apa hari ini. Sebelum kita mulai jauh nih, kita Berdoa dulu. mau menyampaikan jangan dong. Oh. Sebelum kita mulai nih, kita akan membahas sedikit. Kita akan mengangkat poin-poin penting nih. Oh, poin. Itu tuh kayak seminar pelajaran gendut ya, guys. Oh. Wah, kepribadian kayak haha. Kepribadian Jempol kirek. Oke, jadi kayak kita terakhir tuh video tuh pas Bali ya. Kita waktu itu pindah. Gua lupa. Jadi itu waktu itu hari tanggal 25 dan 26 kita sebagai tim pemain NPA, cast NPA, kita semuanya ke Bali untuk kerja niatnya. Ya. Yang penting niat kan, di dunia ini tuh nggak ada yang penting kecuali niat. Jadi Tapi alhasil intinya- kita ngapain sih di sana? Selama 200 tahun itu kita ngapain di sana? niat bekerja. Makasih. Iya. Tapi kayak ya udahlah, namanya anak muda. Kita namanya anak muda tuh. Namanya anak kuda. Santai aja. Jadi ya kayak kita udahlah, kita lupain aja. Dan kita mulai lagi nih dari nol. Setuju? Raffi. Ya. Tapi Dari sebelum gamenya ya. mulai dari nol, kita Gua mungkin suka Raffi. akan ngasih klip klarifikasi dari kita sendiri di Bali di hari terakhir kita. 1, 2, 3, action. Dah, oke. Ini bukan punya gua. Oke, udah mulai. Halo semua. Sorry. Halo guys, jadi ini mungkin jadi video terakhir kita. Wah, Bersama di itu tuh Bali. kayak di Bali, sorry. Gue besok balik hasil bakaret. Jadi besok tuh Raffi balik duluan. Gua Iya. makin sampai tanggal 7. Karena gua harusnya baliknya bareng Raffi tanggal 3. Tapi di cancel. Jadi itu maskapai apa? Maskapai. Jadi sebelum kita lebih lanjut di video ini, gue pengen jelasin nih kenapa kita tuh jarang banget upload video apapun itu di YouTube kita, atau kita update Instagram story atau apa gitu. Yang pertama, Ya karena dari pertama sih kita lebih mentingin quality time di sini. ya bener Karena kita nggak yang kayak lama banget yang kayak sampai setahun gitu. Iya, woy. Setuju. Jadi kita bener-bener gak nyentuh kamera sama sekali gitu. Ya, tapi nyentuhnya apa? Alkohol. Bukan gua. Gua enggak. Karena bener-bener kita nggak ada nyentuh kamera sama sekali, iya nggak sih? Iya, makanya. Gue aja yang kayak dari awal plan dari rumah gue yang kayak gue di Bali tuh kita kan kerja. Iya, Ya, kerja. awalnya gitu sih. Awalnya gitu ya. Gue nggak nyentuh laptop gue sama sekali. Oh, itu kayak gua. Ya enggak, kita nyentuh, cuman kayak hari Hari satu atau hari dua. hari pertama. Jadi ya udah. Jadi kayak ya udahlah, kayak kita kapan lagi ketemu gitu. Iya. Jadi yang kayak ya just Make memories. Iya. gitu Make loh. memories saja. Keren nggak? Oke nggak? Oke, bye. Akhir teriaknya alam pasti paling besar. 1, 2, 3. Kedua sih balik lagi ke satu. Untuk ketiga balik lagi kedua. Ya, Ya. Terus intinya quality time sih. Karena kayak menurut gua kita nggak worth it aja kayak kita jauh-jauh kesini, kayak itu udah ngeplannya lama juga. Iya. Dan menurut gua
kalau kita selingi dengan hal-hal yang kayak gitu, kita jadinya nggak yang bener-bener main bareng gitu loh. Ya. Dan gue ada saran untuk kalian semua yang nonton ini. Keren gak? Ada saran gak? Keren. Ada saran. Gua ada saran. Oke. Suatu hal yang lu suka, kalau dijadiin pekerjaan, lu bakal lama-lama nggak suka. Jangan jadiin hal yang lu suka jadi Beban jadi beban. Iya. Jangan dijadiin chore gitu loh. Jangan Coli. dijadiin korpi. Korpi. Ya. Sarwi. Agar lu tetap selalu enjoy hal itu. Nah. Kita enjoy bikin video, tapi gua nggak enjoy ini orang. Diam! Lo harus bikin misi, lo harus selesaiin misi dulu baru dapet. Ini kita Iya. udah lewatin misi Bali namanya. Gila Jadi kita dapat beberapa karakter baru banget nih. karakter baru di sini. Mau kita masukin nggak karakter baru satu aja? Oke. Ya. Jadi nama gue Delva Baby di Capricia. Wah. Oke. Nah ini salah satu karakter yang kita unlock di Bali ya. bisa Iya dibilang. benar banget. Barusan kita unlock. Iya itu barusan banget. Iya, Misi barusan terakhir banget. kita. Misi terakhir kita. Gue diajarin nge-vape sama mereka bertiga. Kita gak. Itu kayak dia bilang itu, gue diajarin nyoba ganja. Terus kita ekspresi kaget banget. Iya, Kita kan dari tadi sih dia anjing. Apalagi sih kata-kata baru yang lu belajar di Bali? Gue nemu satu sih. Gue satu. Bareng ya. Satu. Gue mikir dulu. Satu kata kan? Ya. Satu kata yang sering disebutin Kok jelek menurut gak gue ya. namanya? Ya. Oke. Oke. Kedua, tiga. Kancas. Ini orang nih. Lu salah juga. Gue kancas. Kancak yang bener. Kancak. Tapi dia bilang kancas ya. Gue tanya ya. Lah. Anjing dingin banget. Hai. Ini lagi kita lagi perkenalkan, podcast. Hai guys, nama aku Gia Kanza Naila. Kalian bisa panggil aku apa aja. Suka-suka. Makasih. Umurnya berapa? Umurnya 18 tahun. Lu suka kucing nggak? Enggak. Lah. Suka. Ini namanya Rosyam. Wah ini Rosyam. Yang bener kancas apa kancak? Kancak. Wah, mampus lu. Halo. Kalah. Iya kancak. apa Kan bego? kancas yang lu bilang. Ada banyak tipe. Ada tipe S, ada tipe K. Apa aja? Bedanya apa? Sini. Bedanya apa? Kamera. Bedanya kancas sama kancak apa? Hati-hati gue pengen menyemburkan. Jangan Salah dulu. Wah. Tuh Raffi kan besok tuh bakal balik tuh. Lu ada sedikit Ini perasaan ini kan? Gue aja nyunyuk banget. Gue Bintara. Oke. Oke. Apalagi? Raffi gimana nih? Gue apa? Ah, dia nangis. Ke Jakarta. Ya enggak, Mbak? Enggak, Jakarta jelek. Ih, seru bego. Ya lu mainnya di mana dah? Lu main di Bekasi anjir. Enggak, anjing. Lu main di mana? Jakarta. Gue di daerah Surakarta atau Biutung. Nah, kalau gua mainnya di Senop, Tahu. Kemang. Oke. Jadi Raffi tadi kan dia tes COVID. Terus dia negatif COVID-nya, tapi dia positif HIV. wah. Ini orang doa Itu gocak lah. Gue bercanda. Gue bilang itu gocak itu juga. Tergocak dikit. Sorry ya. Tergocak tuh ini kayak masak mie gitu. Ya nggak sih? Tapi mie-nya berkuah pedes. Itu mie gocak namanya. Mie gocak, ya kan? Ya. Itu mahal tapi 30 ribuan. Mie gocak apaan anjir? Ada Mie di gocak masa dekat nggak tahu sini. sih. Gua gak pernah nyobain. Cobain dah Gojek nanti. Mie gocak. Mie gocak itu enak banget. Gua udah sumpah. makan banyak banget anjir hari ini. Oh iya. Iya. Masih ya. Tadi gua baru bikin ayam. Oh iya. Oke. Untuk mungkin selebrasi terakhir kita bakal lu pegangin kamera dah mending. Anjing, sabar. Pegangin kamera. Anjir gue kayak sabar. Oke, sabar. Kita akan membuat ini villa yang kita sendiri. Kita akan membalikin ini sampai tua. Oke. Gak ada ini bener banget. Gak ada yang bakal tahu kita balikin ini
Yang mana yang bener? Iya. Iya, benar. Karena ini tuh termasuk seni yang abstrak dan abstrak. Oh ini Itu dulu. Oke. Ingat lagi. Ini apa? Bayar iya. Gue takut dah. Itu saja. Oke. Oke, ini nih. Dia. Nah. Terima kasih ya. Ini sampai jatuh gue ngakak sih. Oke. Enggak santai. Oke. Makasih. Kita harus gini dulu biar kayak orang YouTubers. YouTubers. 1, 2, 3. Gak jadi. Udah. Oke, selesai ya. Ini masih. Masih. Udah record. Oke, jadi itu tadi cuplikan kita terakhir di Bali. Tapi karena ada sedikit Itu apa? jadi kayak ya udahlah. BTW nih guys. Lu harusnya pakai dong ini barang yang di Bali, Lam. Punya gue dihilas. itu hoodie-nya juga dari Bali sih. Oke. Selama kita di Bali tuh first impression lu pada gimana? First impression gimana? Dari kita aja. Kayak misalnya kalau Jorok banget itu. Itu jorok gue matiin. Itu lama banget. Perpanjangan dah. Maaf ya. Ini lagi dah. Maaf ya, sudah bermain dengan ludah. Tapi yang kita kan belum pernah ketemu bareng nih, gua sama Raffi, Alam sama Raffi. Kalau gua sama Alam udah pernah. Wah, tapi gua lagi berenang waktu itu tuh. Hari yang cerah. Akil dan Alam sedang berenang di sebuah villa yang airnya berwarna hijau. Air berwarna hijau karena pendatang sebelumnya. Mereka bersekelintir di dalam mungkin ya, kita nggak tahu. Dan kita tiba-tiba dan tiba-tiba kita ada pendatang gitu. Saya dan Alam ditemani oleh 2 orang seksi dan jahat, Davao dan Royan. Kalian pernah lihat di vlognya? Dan tiba-tiba ada suara, "Woi!" Kita langsung aja keluarkan klipnya. Tadi gue stop by the way. Ayo jalan di air sekali. Nggak bisa. Itu. Itu siapa? Itu siapa? Nah, tapi first impression gue ke Raffi itu jelas. Dia kecil banget. Padahal dia sebelum sebelum kita ke Bali dia udah kayak warning kalau gue kecil. Wah, tapi gue tetap kaget di tempat itu. Gila dah. Itu kicik gemus. Dia tuh sekecil ini. Gokil dah. Lu udah tapi Alam udah ada experience ketemu orang kicik. Lu kan ketemu Boang kan sekecil gua kan? Kayaknya lebih kecil lu. Wah. Boang. Tapi ada hal yang gue bingung banget di Bali. Kenapa? Aduh. Pas gue kesana gue membawa suatu koper yang banyak banget isinya, jelas. Dan gue juga bawa baju-baju kalian dan yang ini kemeja-kemeja kan.
Tapi kenapa pas gue balik ke sini packing susah banget dan full kopernya. Padahal gue udah keluarin barang yang gue harus ngasih. Kenapa selalu pas travel itu koper itu udah full? Sabar Pak, mohon bersabar. Kalimat sarbarah, koper itu mungkin menciut karena ada sesuatu yang masuk, yaitu memoris lu bawa ke tempat asal lu, lalu lu menangis di airplane. Ya! Ceritain dong. Gimana experience living Bali? Balik ke rumah kampung Barang Busung. Barang busuk. Ya. Raffi dulu karena dia yang cabut duluan. Oke. Oh, itu gua kan waktu itu gua pulang cepat 3 hari. Ya. Sih? Lu kan 3 hari stay di Bali lagi, gua pulang cepat. Nah, itu kan malamnya kita ada video pamitan ya kalau nggak salah. Video pamitan, video yang bertiga di kamar yang itu. Kita tunjukin klipnya. Boleh. 1, 2, 3, hanal toolset. Lo kan ada, gue lihat kita di situ bergembira di hari terakhir dan malam terakhir, dan kita membalikan salah satu aksesoris di kamar tersebut dan tidak ada yang mengetahuinya sampai sekarang. Lo tahu apa? Oh. Tadi ada di klipnya. Itulah yang figura itulah yang gede banget lah. Apa anjing? Apa anjing? Itu gua lukisan. Oh, Lukisan. Kita balikin itu. Enggak inget ya? Itu hal yang kita tinggal di Bali. deh. Itu kita modifikasi sedikit agar kan mungkin orang kayak menginterpretasi seni itu sebagai wah ini tuh kayak menyimbolkan kesenangan, tapi karena kita balik sekarang menyimbolkan neraka. Itu kita gitu lah. Gila. Stop. Jangan. Naman. Ya. Tapi pas kan pagi-pagi di situ, pas kan kita tidur di situ tuh malam, terus pagi gua bangun. Terus nah lu pernah gak sih? Itu kamu apa? Itu apa dah? Oke, jadi pagi-paginya gue bangun, dan gue menyadari kalau itu hari terakhir gue di Bali bersama teman-teman. Terus koper gitu. Habis itu deh, gue merasa gila di sana, dan gue pagi-pagi melihat orang-orang sedang tertidur, dan itu saat terakhir kalinya gue melihat Adit dengan hoodie yang banyak banget dia bawa. Dia jongkok di teras villa, dia begini Itu orang sambil memegang rokok Ice Burst, dia gini. Dan gue di situ ngobrol sebentar, dan gue merealize kalau itu hari terakhir gue di Bali. Dan pas gue pulang, gue menangis kicik. Dan saat di situ kita sarapan bareng, sarapan bubur, dan di situ gue naik motor. Gue gak ikut ya sarapan bubunya. Jadi kadang ceritanya tuh sebenarnya harusnya gua yang bawa motor, ada 3 sebenarnya. Vario, Genio, dan Oh, ini udah menunjukkan kekesalannya nih. Ini tuh udah menunjukkan kekesalan. dan Vespa Adit warna merah. Jadi tadinya Raffi mau naik gua aja. Raffi naik gua. Tapi karena ini hari terakhir kita riding sedikit morning ride gitu loh. Ya, jadi oke Vi, lu pakai ini aja. Gua bakal pakai Genio, bro. Nah, terus kita makan bubur yang spesial ya, pagi-pagi loh. Terus habis itu
Kita balik. Saat kita membalik, kita pamit-pamitan, peluk Raffi dikit, peluk Raffi kicik, peluk Raffi kumpus. Raffi cabut. Hari itu juga kita check out. Siangnya. Dia sedang di airport dan dia sudah flight ternyata. Sebelum flight, kita menanyakan dikit, kita telepon. Gue sama Alam. Halo V, lu bawa kuncinya nggak? Dia menjawab tidak. Terus gue sedikit percaya juga dikit karena dia bilang sendiri kalau dia ngelewatin security-nya itu yang apa, scanning badan tanpa besi, dia ngelewat Metal detektor. ya. Tapi dia sampai dan ternyata mengeluarkan suatu hal. Kunci motor Vario di Bali, rental motor Bali masih ada di tangan gua dan Alam cabut. Kenapa bisa di sini? Gua gak tahu sama sekali karena gua ngerasanya gua simpan di atas meja. Tiba-tiba saat gua sampai, gua buka pack koper, gua bini-binikan baju. Tiba-tiba, Kok bisa di koper sih? maaf ya, gue gak tahu, kayaknya celana gue kan kantongin celana, gue tuh masukin apa gitu, gak tahu, gue mungkin gitu, gak tahu, sumpah, gue tiba-tiba di sini. Oh, jadi lu tahu nggak cerita Atau cerita dari akibat itu? Gue lagi di hotel jemput kayak teman-teman Alfa. Itu kecepatan. Sebelumnya dulu. Itu Enggak. gila pas pengen check out. Gue marah banget. Oh, oke. Yang itu. Itu ya. Semuanya bangunnya telat. Kita udah telat check out tuh kayak hampir 2 jam dan gua sama orang file udah yang kayak tunggu ya, ini ada ini. Sumpah, itu lucu banget. Itu gua bisa pukul-pukulan sama orang vilanya. Terus Iya. ini masalah beres-beres belum selesai. Ada kaca yang pecah, ada gelas yang pecah, ada yang mana kaca. Ini ada masalah lagi. Motornya kuncinya nggak ada. Wah. Itu gila dah stresnya, stres sakit itu. Terus Kita ada yang sakit. gimana? Maaf ya. Itu kita sedikit menggila. Enggak, Dan terus akhirnya- kita nanya kan ke tukang rental dah. Dia ada kunci apa? Kunci backup gitu nggak? Ternyata nggak ada dan harus bikin kunci sendiri. Jadi kan itu motornya tuh tetap di villa kita yang sebelumnya. Kita udah pindah hotel. Gue bawaannya pengen mukul lah kalau ngeliat kunci. Nah, terus Maaf ya. gua harus nge-GoFood. Gua diantar sama Ali Hongkas. Ali Hongkas ini nganter gua, ngejemput dulu dari hotel teman-teman Alfa ke villa tadi. Di villa tadi kita nunggu om-om kunci motor dan dia tiba-tiba datang dan dia bekerja sedikit. Itu cepet banget, 15 menit dia kayak menggirigil-gerigil kunci untuk masuk ke dalam. Itu skill move-nya gila dah. Habis itu Sumpah tapi muka Alam ini marah banget dah ke gua. Sorry ya. Ini nih. terus habis itu kita membayar 125. Ternyata bisa. Gitu ceritanya. Maaf ya sekali lagi teman-teman karena gua tidak ada lagi kelalaian yang diandalkan oleh di Bali semua ya. Karena gua tinggal di Banjar. Tidak ada mandi apa sore kawan-kawan. Oke. Tuh dia ngapain dah? Wah, ini lag. Penis. Ngeleknya Kongkas. Oke, ayo. Oke. Oke.
Udah, kita untuk masalah Riki sama lu tuh udah kita lupain aja. Ya, nih kita kumpulin dulu rahasia tersebut dan kita tiup kepada angin-angin berselumbu ya. 1, ayo bareng-bareng. 1, 2. Oke. Apalagi yang kita bakal ngomongin hari ini? Oke, kita akan membahas apa momen gak akan lu lupain di Bali. Yo. Oke. Kalau lu apa sih, Lam, sebenarnya? Oke, kalau gue ya, momen yang paling gak bisa gue lupain itu waktu ini salah satunya ya, waktu pas di Sushi Tei itu gue dikasih yang birthday sushi. Itu kan kayak orang kita juga kayak pada ngumpul seru banget. Di situ gue ngerasa kayak seneng aja karena gue makan sushi yang banyak, terus kayak gue ngumpul sama orang banyak yang gue suka hari itu. Iya, tapi itu sedikit keren karena di saat itu dia membeli parfum Zara kan 2 ya. Dan dia keluar Sushi Tei gak dibawa anjing, itu apa dah? Dia kayak orang kaya yang ada foto saat itu gue panik goblok. aneh banget dah. Gak masalahnya gue belum nyoba. Masa kalau hilang gak lucu karena gue belum nyoba sama sekali. Lagi lu keluar kayak orang kaya yang gampang beli dan santai gitu kalau hilang. Itu apa itu kan dah? gue pengen ngerokok ya. Goblok anjing. Tapi dari itu tapi gak apa-apa, sekali seumur hidup namanya. Kalau lu pada apa yang tidak bisa dilupakan di Bali nih? Kalau gue nih ya, saat kita asyik-asyiknya di villa yang gemas kici dan saat kita mengobrol dan mendengarkan lagu bersama. Wah. Itu udah masuk dan menusuk ke core memori gue. Ya. Yang paling masuk nih ya, menurut gue itu waktu
gua Nangis. nangis bareng. Lu kapan nangis, Devi? Gua nggak tau, gua yang lain kan di luar, gua kayak masuk gitu. Oh, lu nangis sendiri? Terus Oh, yang di kagak, ya toilet. sendiri. Toilet yang itu, yang pertama. Gua nangis karena gua ngerasa akhirnya gua punya teman yang Ya, tapi gitu. Dan ya kayak bisa have fun bareng, dan yang gue damba-dambakan di sini nggak ada, tapi di sana gue ngerasa senangnya over limit yang ya. dan gue nangis. Tapi gue enaknya tuh yang kayak gue baru ketemu temen yang nggak gengsi kalau sedikit keluarkan air mata. Ini kalau dengan anak-anak kita kemarin, lu kalau nangis depan muka orang juga santai. Itu kayak hal yang gampang untuk dilakuin, seperti Wajar. seperti ngerokok dan seperti seperti kayak hal-hal biasa di anak tongkrongan. Tapi kita tuh nangis. Dan itu kayak setiap hari kelakuannya tuh kayak setiap hari, setiap malam. Wah, gue baru sadar gue kayak hampir tiap hari di Bali nangis mulu. Masa itu inget-inget. Gue nangis mulu kentot. Sumpah gue menemukan alam menangis tersingkih, dan ada video di depan tuh gue langsung gitu juga. Oh, tapi Tapi lu gak lihat yang pas yang gue lebih goblok lagi nangisnya pas yang hari pertama pas ulang tahun gue, malam ulang tahun gue. Wah, itu nangis banget. Itu gila banget. Itu nangis banget. Tapi gue belum nyampe. Itu nangis banget Gue aja. nangis. Gue belum nyampe dah. Gue lagi Gitu-gitu anjing. Tapi Wah, gue nggak tahu gue ngapain di situ. Gue bareng Noel sama Royan. Jadi goblok. gue tuh nggak pernah nangis terharu seumur hidup gue, yang kayak jarang banget. Cuman nggak pernah nangis banget yang kayak karena terharu. Tapi itu tuh nggak tahu, last day gue sama Alam kita ke sedikit pantai di Potato Head. Wah. Menjelang sunset kita duduk di situ sedikit berdua dan kita menyalakan lagu-lagu anjing seperti Nova Amor, Self Control, Self Conscious, Murkisa, banyak banget lagu-lagu Be My Mistake dan semua sakit. Itu kita kan nyalain pakai HP walaupun gak kedengeran banget karena kan kayak angin terus orang banyak. Karena Potato Head-nya kan kenceng juga lagunya. Iya, Potato Head-nya kenceng, terus habis itu Pun kita udah kayak ke pantainya, tetap kedengeran kenceng banget. Iya, kuping kita kayak kayak gini nih, nyari suaranya jauh banget. Iya. Tapi kita ujung-ujungnya kayak bodo amat. Terus habis itu kita ngeliatin pantai menjelang sunset. Wah, itu tuh kayak gue udah yang kayak berkaca kampak di sini nih, di sini juga. Terus mendengarin suara-suara air. Kenapa itu bikin gue tambah nangis dah? Gue bingung. Kayak suara-suara orang, suara-suara keramaian, tapi kita duduk dengan sendiri dan enak. Itu gue bingung aja, gue nangis banget. Sampai kayak ada si Yanka itu datang dan gue masih belum kelar nangis. Itu gila dah. Gue capek dah. Wah, itu tuh gue yang kayak nangis terdiam. Kayak kita cuma kayak ngeliatin pantai, ngeliatin ombak. Tapi air mata kita kayak pantai juga deras. Iya, jing. Wah, itu gue nggak tahu kenapa. Tapi gue lebih sedih lagi yang pas di airport. Tapi gue pas di airport tuh yang kayak gue nahan sih. Jadi kayak gue mukul kenceng banget supaya gue nggak nangis. Lu mukul siapa dulu? Kan gue pas yang kita pelukan tuh yang kayak gue mukul yang kayak
gue meluk Oh, iya. kayak sampai gue pukul gitu supaya gue nggak nangis. Itu kayak itu transfer nangis ya. Iya, tapi tetap aja mengeluarkan sedikit. Anjing dah, itu nangis banget dah. Maksudnya gue tuh harusnya sama Raffi tanggal 3, tapi jadinya tanggal 7. Tanggal 7 gue sama Alam jadinya bareng jam 7. Taunya tiket gue di kedepannya lagi jam 10. Itu gimana, gue kan nggak bisa nangis kenceng ya ntar. Kayak gue ditinggal 3 orang, kayak itu kayak ditinggal orang tua 3 di airport sendirian. Lu tahu nggak sih kalau lu ngocok nggak bisa? Gue waktu itu juga pas gue ditinggal, gue kira udah kelar tuh, kayak pelukan-pelukan dan goodbye. Taunya ada satu teman lagi di situ. Coba ya. Iya, dia flight sebelum gua juga. Itu gua kayak ditonjok-tonjokin anjing perutnya. Kayak gua harus meluk satu orang lagi untuk cabut. Gila dah. Masalahnya tuh ya, nih, gua udah feeling gua nggak enak tuh dari yang kita kan OTW ke bandara tuh pagi banget ya, kayak subuh. Itu kita OTW di mobil tuh udah semuanya diem, gua di situ paling depan. Ini kayak kita semuanya diem, itu kayak udah sedih banget. Itu beda banget, udah beda banget. Itu lo nangis kan, gue cuma diem doang, kayak gue yang kayak diem. Terus ya kita dari udah nyampe di bandara tuh, kita udah kayak kelihatan kayak yang bandara Bali itu gue udah sedih banget di situ, tapi gue tahan. Terus yang pas kita turun mobil, kita buka bagasi belakang tuh ngambil koper, itu semuanya gak ada yang ngobrol sama sekali. Iya anjing, itu kayak lama banget. Gue kan kayak ngumpulin kayak sini nih, gue kayak ngumpulin KTP gitu tiket, tapi semuanya diem dan kayak Terus ini Raffi tuh nge-lag atau gimana sih? Itu apa dah Raffi? TV gue kenapa nyala dan ganti-ganti dah. TV ini salah. Ketahuan. Raffi gila dah. Ini Raffi kemana? Iya, Raffi dimakan lighting. Dia tuh kayak senyumin kita pas kita lagi kayak sedih. Ternyata beneran. Itu apa dah? Oke, gak apa-apa. Oke, kita sepancing. Kita kayak orang goblok dah. Nunggu Raffi. Apa? Kok bisa gitu dah? Kita rencana mau kemana nih sebagai niat bekerja lagi? Next. Ini lu ngapain copot? Habis baterai. Lu gak ada earphone lain, ntar ke banting. Gak ada, gak apa-apa. Yaudah. Intinya tuh harus sehat terus. Itu apa? Tapi Lam, kondisi lu setelah nyampe Banjar lagi, kayak lu mengeletakkan kaki ke rumah setelah 2 bulan. Oke. Kan gue baru nyampe. Kita gak apa yang terjadi lagi di gua. Apa? Gue baru nyampe rumah. Belum nyampe 2 jam. Keluarga gua ke Palangka. Itu apa? Dan besok-besoknya mereka family trip ke Yogyakarta dan gua nggak dikasih tahu. Terus itu ya kayak lu di rumah sendiri dan hanya mendapatkan kenangan berjalan-jalan dengan teman Hapasi. Tapi di situ Gimana? gue yang kayak Tapi tahu nih guys. gue jadi nangis goblok di rumah sendirian. Raffi, Tapi
masanya tuh ya recovery dari Bali tuh kayak recovery kucing lu meninggal. Wah. Lama banget ngentot, kayak sampai seminggu lebih. Oh itu kayak Tapi nih Padahal guys, cuma kayak liburan aja. iya harusnya kita kayak langsung podcast kan setelah cabut nyampe. Habis itu kita nggak bisa podcast gara-gara kita masih. Raf, tapi tahu nih guys. apa? Raffi, Gua pulang sendiri. AirPods di kuping kanan kayak kiri. Gak ada yang menemani. oh itu sendiri. Ngedenger lagu Radiohead. Itu sendiri sakit besar dah. Tapi gimana Ih, itu yang kondisi lu sampai kayak menginjakan kaki di rumah lagi? itu tuh kayak lu ngerasa habis mimpi terus lu kebangunnya tuh lu kayak gara-gara gerah. Itu feelingnya. Lu tuh nyampe ke rumah, lu tuh tahu lu pulang, lu itu tuh rumah lu, tapi kayak lu ngerasa lu ninggalin rumah lu di situ di pojok itu. Tapi itu bagus dah. Kayak lu nih ke rumah pulang tapi lu ninggalin rumah pulangnya. Yang gue rasa itu ya kayak Lu nggak suka dah. kita kan pas di Bali kemarin, gue sedih tuh kayak kita masing-masing balik ke rumah masing-masing kan. Tapi gue sendiri, gue udah kehilangan home gue sendiri gitu loh. Dan waktu itu tuh ya itu home gue. Tapi kita mau nggak mau balik masing-masing ke rumah. Tapi home gue sendiri gue nggak tahu di mana. Wah. Itu Jadi gue kayak kayak gue ngapain pulang ya. Tapi kalau gue stay, gue ngapain juga. Kayak gue lost di situ. Kayak gue kemana anjing, kayak rumah gue yang mana, rumah gue di mana sih gitu. Maksud gue tuh rumah. itu sedikit mencikir dah. Sedih dah. Mencikir gitu. dah. Tapi ya udahlah. Oh ini diem ngambil koper lagi nih. Wah ini orang ngapain dah. Itu apa dah? Pintu dia kayak mainan. Movementnya kayak gitu. Ih Lego ngentot. Karakter aneh. Koper dah. Tapi mengosongkan koper itu kenapa sedikit merusak leher dah. Iya. Masalahnya tuh ya, feel-nya lu baru balik dari liburan sama temen-temen, lu baru menyampaikan kakinya di rumah dan lu membuka koper, itu lu kayak ngebuka memorinya. Wah, itu ngentot. Sumpah, makanya gue gak unpack tuh gara-gara itu. Anjing gue mager banget. Baju gue masih ada di koper selama 5 hari kayaknya. Gue diemin. Tapi tuh Maaf ya. gue tuh mikirnya tuh kalau misalnya kita emang dari awal kayak tinggal di satu kota, kita nggak bakal nangis bodoh anjing. Tapi karena kita satunya di Sakar, satunya di Barda, satunya di Sumbir, itu semuanya beda tempat. Jadi kalau mau join lagi nggak tahu kapan, susah dan Iya. nggak segampang itu. Iya anjing. Jadi makanya Sosial itu gitu kayak tadi. jadi hal yang sangat sentimentalisan tampasan, dan karena kita nggak tahu apa, kita nggak ada kepastian kapan kita bakal ketemu lagi. Makanya di situ kita kayak Nah iya makanya. sedikit Kayak- marma. Ayo makanya ngentot lu ngomongnya.
sakit jarang. Ini orang marah dah. Dia kenapa dah marah-marah dah? Aduh, kenapa? Nah, makanya nih buat sponsor yang mau membagi hartanya ke kita bertiga untuk memudahkan perjalanan karir kita dan atau ingin membuat studio untuk kita. Sakitnya Ram. Kenceng banget tau. Gitu kan. Itu kayak suara burung baru. Itu apa dah? Ya. Oke. Tapi satu kata buat Bali untuk lu pada apa? Kayak satu kata yang menjelaskan Bali, experience Bali lu kemarin. Kita langsung aja ke klip kita bertiga di hari terakhir di Bali. Kan ada ya kita ngomong gitu? Ada kan? Ada nggak? Ada. Ada nggak ya? Itu. Ya. Ya udah kalau nggak ada kita buat Itu. sendiri. Gak lupa. Itu kita bukan ngomong Bali itu apa, tapi kata apa yang kita baru dapet di Bali waktu itu. Oke, sekarang Iya, kancas. kita. Lo apa Lam? Kata yang menjerumuskan satu Bali trip tersebut. Oke. Gua mixed feelings. Wah, itu 2 kata. Sorry. Dua kata tapi. Sorry. Iya. Itu ngejek. Kalau apa? Kalau gua menurut gua sih memorable, unbelievable. Itu 6 kata ngentot, baik banget. Oke. Gak apa, tolerir lah dikit. Kalau pakai Kalau gua itu once in a lifetime. Itu berapa kata? 3. Ya. kan gue bilangnya kalimat ya. Oh, lo kalimat ya. Jadi Sorry. sampai. Oh ya udah. Oh, gua ada nih 2 kata yang menjerumus Bali. Apa? Nangis bebas. Apa? Itu tuh kayak vibes-nya tuh kayak seks bebas, tapi ini lebih ke emosional. Iya, kita bisa mengeluarkan semua isi darah dan kelinjir kita di sini nih. Keluar ke teman-teman kita. Yang dulu kita cuman misalnya 30% kita melihatkan emosi kita. Hari ini di tanggal itu 300% kita mengeluarkan, mau nangis santai, mau pipis santai, mau ciuman enak, mau nampar alam santai. Itu mah Pukulin. Pukulin alam pas sakit santai juga. Wah. Tapi gue jujur ya, waktu itu yang pas gue sakit terus dulu pada kayak bercandain gue, itu gue hampir mati. Kayak gue disiksa, gue kena siksa kubur anjing. Masanya tuh gue udah sakit banget, tapi lu pada mukul-mukulin gue tuh goblok. Wah, itu gue dalam hati gue kayak pada tuh gue sembuh, gue matiin. Kayak gitu isi kepala gue waktu. Mau lihat? Tak. Ini apa dah? Tapi ada klip yang waktu kita ganggu, tiba-tiba lu mengeluarkan kekuatan Itu lu parah banget. 1 minggu lu megang selang gini. Oh, itu gila dah. Gila dah. Itu apa? Itu di mana anjir? Ada. Itu di Villa 1 goblok. Villa 1. Oh iya. Lu memainkan di kamar mandi bukan sih? Iya, setelah kamar mandi gue Iya, di bawa kamar terus mandi. gue pukulin ke semua Itu orang. gila dah. Gini. Nih, Gila dah. prakteknya. Warna merah alam lagi sakit. Wah, gitu. Cuman bukan gua doang. Kalau Tapi kalian gua sama Tapi Raffi. semuanya. Berdua. Semuanya ngentot. Oh, semuanya sorry.
Tapi ada lu pada nih yang nonton video ini, ada klipnya kalau kalian mau lihat di video Di sebelumnya. vlog apa 2? Ya nggak sih? Udah Vlog diupload talent belum? show. Vlog 2. Iya. Vlog talent show. Nah ya, di situ kalau kalian mau lihat ada banget. Ish. Hampir mengeluarkan tadi. Tapi kita nemuin karakter-karakter unik dan orang nemu. Iya. Gampang banget anjing di Bali ya ketemu orang nemu. Sumpah. Top 5 orang nemu lo. Top 5 orang nemu. Orang nemu kan? Iya. Ya, orang nemu. Gue 1 Kim 2 Oh, orang nemu tuh yang kayak yang sebenarnya nggak di plan kita sebelumnya. Iya. Ya. Gue Kim. Abis itu penjaga villa yang kedua, yang cowok, itu baik banget. Hah? Terus, Oh iya anjir. Itu kenapa baik dah? baik banget tadi. Gue belum ketemu. Lah, kan lo ada ya gue. Yang ini bukan sih yang orang tadi itu kan yang iniin beres-beres kan ya? Iya, itu baik banget. Gua yang ngisi Mungkin galon, kayaknya itu baik banget. Oh, iya, kayaknya baik itu udah banget. biasa, kayak rumahnya hancur gara-gara orang lain. Iya. Jadi kita tuh kayak wah, oke, yaudah. Hari berikutnya gitu. Terus Ini sampai 3 aja deh. Gue yang ketiga itu Udah. Davao. Ih, Dava tuh orang paling nemu. Karena dah. Davao emang gak ada di plan kita Davao kan, kayak orang- kita nggak tahu Iya. kalau Davao bakal ke Bali. Iya. Tiba-tiba kita ketemu Iya. dia pertama kalinya. Lo apa, Vi? Itu kenal. Kalau gua yang pertama Arya. Oh iya, Arya, gue Karena lupa. Bodoh dah. Lu kenapa dah? Waduh dah. Dia kan orang paling nemu gokil ya? Dan ceria. Iya, dia bener-bener orang paling Orang nemu paling ya. nemu dia. Iya. Dia tuh waktu di Bali tiba-tiba nongol di kasur peristirahatan kayak duduk gini. Iya, anjing. Terus ngobrol panjang. Tapi dia bener baik banget anjing, kesana kesini. Gila. Oh, dia Terus baik kedua, karena dia mengasih bantuan untuk pulang karena nggak bisa Grab. Wah, itu tuh gue inget oh, banget. Terus kedua, Yang kedua Kim. Yang ketiga Davao gue pertama kali ketemu dan kayak gue gak ada rencana sama sekali, dan gue nggak tahu kalau gue bakal ketemu Davao, dan Davao gokil membuat gue beli Jovam. Ya. Dia siapa kalau kayak? gua Davao, Kim, dan Ken. Dia tuh kayak Ken itu tuh orang yang kayak sedikit belok juga kepalanya. Gue kalau kan Yang udah ketemu sakit. duluan di Jakarta. Oh, lu udah ketemu Jadi ya? nggak- Iya, bukan Iya, hidden jadi gem. Gak gue hitung jadinya. Kalau gua tuh dia kayak otak goblok di kalangan anak-anak internasional. Gue sampai 4 dong, please, satu lagi. Gas. Siapa? Ali Hongkas yang Oh, angkas, iya. diangkas, yang Oh iya, pangkas. Ali Hangkas kan kalau dari lu pada nggak hitung masuk list Iya. padahal. Ali Hongkas tuh tiba-tiba dia dari Gue baru ketemu. gua kira tuh gua kan bangun tidur terus tiba-tiba depan gua tuh ada Jos sama orang pakai kacamata, gua nggak tahu anjing. Gue 5 dong. Gue 5, 6. Wah, Yaudah, bisa 200. keluarin semua. Sere. Sama ini Farel Marlon. Farel tuh marlem banget dah dia. Iya. Farel, Jos, Dia sumpah dah. Mikel. Iya, gue suka banget sama teman-teman Delvin itu orang Mangkasara. Gokil dah Farel. Santai. Gokil dah. Gue sama dia ngobrol banyak banget. Lu udah pada tidur kalau saya. Lu ikut ngobrol nggak sih, Kil? Lu masih ya? Masih gua. Kalau Alam bukan tidur. Kita ngobrol di Alam toilet. Alam tidur. Dia sebelum nangis. Sator.
Sebelum tidur nangis. Oh ya, dia tidur. Kalau mau lihat Alam nangis, silahkan ke link di bawah di channel Alam Jaya. Dia menangiskan sambil dipeluk teman saya di bawah juga nih. Gokil. Cari. Ya tapi kita gampang banget muntah di sana, gimana dah? Itu ada apa ya? Kayak masuk angin kayaknya. Apa? Gue gak muntah anjing di sana. Muntah apa anjing? Itu lo. Itu lo. Kalau Alam suara muntah yang banyak. Iya, dia suara muntah. Dia tuh kayak muntah tuh kayak lagi ngisep pilek ya. Kayak gitu. Dia tuh kayak lagi jalan nih, kasual. Dia kasual lagi jalan. Itu aneh banget. Aneh banget dah. Itu kayak hal yang kasual, apa maksudnya? Kayak orang iya bener banget. Dia tuh ada yang gue lihat tiap dia mau muntah ada ancang-ancang, dia tuh kayak gini. Gitu, kayak ngegelutik dulu pundak. Itu aneh banget dah. Itu gue gak tau kenapa kok bisa gitu ya. Sakit tenggorokan. Itu tuh gue sayur puting. mikirnya kayaknya kayak kebanyakan rokok gitu dah. Tapi kita banyak ini anjing. Sekarang top 3 sarapan di Bali. Gue Nasi ice Padang. burst. Oh, ini katanya nih gak mau menggunakan rokok di dalam video. Ice burst Adit. Adit pagi-pagi itu selalu memainkan ML sambil megang. Dia tuh selalu bangun duluan. Gue tuh biasanya yang bangun duluan ya kalau misalnya. Kenapa Adit jadi morning person? Gue kalau nginep di rumah temen tuh selalu bangun duluan. Tapi saat ini gue ada kompetisi baru yang muncul. Dia bangun 5 jam lebih cepet daripada gue. Ini tuh kayak udah kayak gini duduk dan kayak udah biasa sebelum rokok gini. Gila dah. Gue nggak ngerti dia sehat, tapi dia emang tidur duluan ya. Iya, dia selalu tidur duluan. Iya, dia tidur duluan. Gue kayak tidurnya pasti kayak jam 1 sampai data talat deh. Ih, lu pada tidur Masih- lama banget dah. Kita aja yang terakhir kill yang kita tidurnya jam 6. Itu kita Itu gila dah. ngobrol. Itu ngapain Goblok. kita? Kita pagi-pagi Kita loh pada harusnya. tuh masalahnya tuh kita seharian full goblok banget, Iya. kayak nonstop ngapain, tapi Naik nggak motor. tidur, anjing. Ke Sunset Road kita jalan-jalan gara-gara nyari ini apa namanya? Ke apa sih mallnya lupa gue. Street walk, beach walk. Beach Itu walk. kita ke Beach beach walk naik motor berdua. Terus kita ke Krishna nyari oleh-oleh. Itu full Iya. kita jalan-jalan seharian, Oh. kita ke Potato Head. Terus kita tidur jam Goblok, berapa? Tidur kayak goblok. Sering banget aja Pagi. kayak gitu. Pagi banget dah. Gue udah pulang duluan anjing. Oke, ini udah mau 1 jam. Emang iya? Oh iya. Emang iya? Iya. Mungkin udah cukup kali ya. Tapi lu tahu ini nggak Anchor? Enggak, kita belum main karena jangan Belum. Oh, dulu. belum. Iya. Bentar. Iya. Makasih yang udah nonton. Sorry nunggu lama banget. Tapi kita nggak peduli. Karena sorry. Intinya kalian harus mengertikan kita. Kita mau upload jam 2, jam bara. Kita nggak upload untuk 6 hari. Schedule kita tidak sesuai ekspektasi orang Tua kalian. ya. Jadi ya kalian kalau mau enjoy kita jangan berharap tinggi ya. Siapa tahu kayak suatu hari Raffi keluar atau gua meninggal, kita kan nggak tahu. Ini schedule kita tuh. Wah, itu. Ada yang overdosis, ada yang masuk rumah sakit. Iya, kita schedule-nya aneh. Kita nggak terstruktur schedule-nya. Jadi santai aja. Tapi semoga gua nggak meninggal ya. Men. Tapi Ya. Oke. goals kita tahun ini kaya bareng. Jadi Iya. kita harus kaya. Amin. Kita mau nyoba upload
Harus kan. Sering banget. Semoga besok kita bisa lagi. Besok kayak gue mau yang kayak grind sampai gila. Tapi itu omongan doang. Ini lagi kita Tapi terstruktur lagi kita terstruktur. Tapi serius, kita tahun ini goals kita NPA bikin vlognya ada di Paris sekali. Oke, tahun ini Paris. Itu target kecil sih. Oke, tahun ini Paris. Tahun depan kita di iya. F1 tapi di Dubai. Mau nggak? Mau. Oke. Gue ada kenalan. Boleh. Oke. Gampang lah berarti. Terus tahun depannya lagi kita konser. Mau di ini enggak? Kita konser Coachella. di Coachella ya. Kita yang hostnya. Coachella. Kita host Kitanya bertiga. konser. Enggak, kita MC. Udah siap? Oh, oke. Ya, jadi kita harus les Inggris untuk kayak 6 bulan dulu. Udah siap. Untuk kayak melancarkan lidah Ah. untuk menjadi MC di Coachella dan langsung kita gas aja. Santai aja sih sebenarnya. Target tuh nggak harus jauh-jauh banget kan ya. Yang penting ada. Iya. Ya. Jadi mungkin sebelum kita Oh selesai, ya buat lu ngomong dulu dah. Gue ngomong mulu dah. buat kalian. Buat kalian. Wah, Itu lama banget. Busuk banget mata gua. Gue mau masukin ininya susah. Buat kalian nih yang mau request kita mau bahas apa, karena kadang juga kita kebingungan, nggak kebingungan sih sebenarnya karena kita kan boleh komen di bawah. Salam Surawo semuanya, salam Habibi. Sebelum kita mengakhiri video dengan outro, kita akan mengasih cuplikan sedikit-sedikit dari HP Royan di Bali. Oke, terima kasih untuk menonton. Nama podcastnya apaan? Kita balik lagi. Benonton itu apa? Benonton. itu bahasa beruk. Kita setelah season 1 kita akan memulai lagi. Balik ke season 2. Nama podcastnya apaan? Tepuk tangannya dulu. Lagi kedatangan. baru yang bernama produser kali ini Budi Bayu. Ini dia. Dia lagi bosan mencari bangsa. Dan jika saya turun hari ini ada cerita kemarin gua habis ngocok di belakang habis itu ada Coca-Cola. Gue kenceng hari ya di sini. Kemarin salam di mana? 3 kali. Kalau lu jatuh lagi di belakang lu ada maka salah. Halo, selamat datang kita di NPA. Selamat datang di NPA. Nama podcastnya apa? Kita di sini hari ini lagi di Denmark. Denmark mana nih? Denmark bagian selatan. Halo guys, kita lagi di nasi tempong Bali. Yang mana ini makanannya katanya enak dan seru. Buat kalian yang pengen tahu rasa gimana, tentu saja saksikan di TV Indonesia. Kayak kalian masing berapa kali lain dia kayak nasi itu dah. Cukup. Sekarang kita lagi di restoran dan mau makan. Kita makan. Lu doang atau gua? Jaga perilakunya. Kesan-kesan? Alam itu ninggalin parfumnya di dalam sushi teh. Ya, dia di situ tuh sekarang.